Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan pH dan indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa adalah zat-zat yang dapat memperlihatkan warna yang berbeda dalam larutan asam ataupun basa. Perhatikanlah jenis-jenis indikator asam dan basa berikut. Indikator lakmus. Indikator lakmus terbagi dua, indikator lakmus merah dan biru. Dan perhatikan tabel perubahan warna indikator lakmus berikut. Indikator alami. Perhatikan gambar dan perubahan warna indikator alami berikut ini. Indikator universal. Indikator kertas universal merupakan indikator yang dapat mengalami perubahan warna apabila dicelupkan dalam larutan asam atau basa. Indikator larutan atau larutan indikator. Perhatikanlah tabel indikator larutan berikut ini beserta trayek pH dan perubahan warnanya. Dan perhatikanlah penjelasan cara menghitung pH atau memprediksi pH dari beberapa indikator larutan. Oke, kita mulai dulu dengan maksud dari trayek pH dan perubahan warna dari indikator larutan. Misalnya Ibu ambil contoh di sini adalah metil merah atau kita singkat dengan MM, di mana trayek pH-nya adalah 4,2 sampai 6,3 dan perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Itu artinya apabila ada suatu larutan yang diteteskan dengan metil merah dan bila dia berwarna merah, itu mengartikan bahwa kecil dari 4,2, namun kalau seandainya dia berubah menjadi warna kuning, artinya akan besar sama dengan 6,3. Dan hal yang sama misalnya kita gunakan indikator fenolftalen atau kita singkat dengan PP, di mana trayek pH-nya adalah di sini 8,3 hingga 10 dan perubahan warnanya dari tidak berwarna hingga merah. Yang artinya apabila ada suatu larutan yang diteteskan dengan indikator PP dan tidak berwarna, maka prediksi awal pH-nya adalah kecil sama dengan 8,3, namun kalau berwarna merah artinya besar dari 10. Oke, ini adalah contoh soalnya. Di sini diketahui dua jenis larutan. Ya, ini ada larutan 1 dan larutan 2, diuji dengan beberapa indikator. Ya, jadi indikatornya ada metil merah, ada brom timol biru, ada fenolftalen. Ya. Trayek warna dari indikator ini sudah ada, ya, dan ada perubahannya. Ini merah menjadi kuning, kuning menjadi biru. Yang fenolftalen atau mungkin nanti disingkat dengan PP itu dari tidak berwarna menjadi merah. Ya, kemudian terjadi perubahan pada dua larutan. Larutan pertama dengan metil merah atau nanti disingkat dengan MM itu merah, dengan brom timol biru atau BTB itu kuning, dengan fenolftalen atau disingkat dengan PP tidak berwarna. Sedangkan larutan 2 ini ada perubahannya kuning dengan MM, biru dengan BTB dan tidak berwarna dengan PP. Nanti kita akan tentukan pH dari larutan 1 dan 2. Baik, kita akan coba jawab untuk pH dari larutan 1 dan 2. Ini yang pertama sekali kita jawab dulu larutan 1. Jadi di sini ada metil merah dilambangkan dengan MM, BTB, brom timol biru itu BTB atau disingkat dengan BTB, fenolftalen disingkat dengan PP. Perubahan warnanya ini seperti di soal tadi. Oke, jadi mengacu kepada penjelasan sebelumnya, kalau seandainya dia merah ya pada metil merah dengan data trayek dan perubahan warna di soal, maka kita akan bisa prediksi awal untuk larutan 1 dengan MM itu adalah kecil dari 4,2. Kemudian dengan BTB perubahan warnanya adalah kuning,
dengan trayek 6,0 sampai 7,6 dan perubahan warnanya adalah kuning menjadi biru. Ini prediksi awalnya kecil dari 6,0. Dengan fenolphthalein itu akan kita peroleh perubahan warna tidak berwarna, dan prediksi awal pH-nya ini juga kecil dari 8,3. Sehingga pada akhirnya bisa kita buat di sini, maka pH dari larutan 1, ya, kesimpulannya kita lihat kecil dari 4,2, kecil dari 6,0 dan kecil dari 8,3. Maka kesimpulannya bisa kita buat pastilah kecil dari 4,2. Atau untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa buatkan suatu skala dengan angka-angka yang ada. Mungkin skalanya untuk lebih mudah memahaminya, kita buat di sini ada angka 4,2, ada 6,0 dan ada angka 8,3, ya. Kalau kita buatkan kecil dari 4,2, mungkin kita buatkan ke arsiran seperti ini, ya, kecil sama dengan 4,2, ya. Kemudian kita buat lagi untuk BTB itu kecil sama dengan 6,0. Oke, dari sini tarik, kemudian kita arsir, ini dia. Nah, untuk BTB, sedangkan dengan PP itu adalah kecil dari 8,3. Itu dari sini kita tarik garis, kira-kira arsiran seperti ini. Nah, dan kita lihat yang arsiran untuk ketiga-tiga trayek pH ini itu kita lihat berada pada nih, yaitu kecil dari 4,2, diarsir oleh 4,2, kemudian kecil dari 6,0 juga kena arsiran, dan kecil dari 8,3. Artinya yang kecil dari 4,2 itu diarsir oleh ketiga-tiga trayek. Maka kembali ke jawaban, yaitu pH-nya pastilah kecil dari 4,2. Oke, kita berpindah ke jawaban untuk pH larutan yang kedua. Perubahan warnanya adalah dengan MM atau metil merah kuning, dengan BTB biru, dengan PP tidak berwarna. Oke, kita akan buat prediksi awal untuk setiap indikator. Dengan MM itu berwarna kuning, maka di sini kita buat besar dari 6,3 prediksi awalnya. Dengan BTB, ya, prediksi per indikatornya untuk awalnya berwarna biru, ini juga besar dari 7,6. Dengan PP tidak berwarna, maka ini kecil dari 8,3. Maka bisa kita buat kesimpulan pH dari larutan 2, ya, kita lihat besar dari 6,3, masih besar lagi dari 7,6, dan ini kecil dari 8,3. Jadi artinya akan dibatasi oleh dua angka ini, sehingga pH larutan 2 itu adalah rentangnya dari 7,6 sampai 8,3. Atau, ya, bisa kita buat 7,6 kecil sama dengan X atau larutan 2, yaitu kecil lagi dari kecil sama dengan dari 8,3. Oke, kemudian kita buatkan dalam bentuk skala, ya, seperti tadi. Kita buat di sini ada angkanya 6,3, ada 7,6 dan ada 8,3. Oke, kita arsir. Yang pertama adalah besar sama dengan 6,3. Kita buat seperti ini, ya, besar dari 6,3. Kemudian arsiran kedua dengan BTB itu adalah besar sama dengan 7,6. Ini dia. Kita arsir kembali. Oke. Kemudian kita lihat dengan PP, ya. Dengan PP itu adalah kecil dari 8,3, otomatis di sini. Dan arahnya kebalikan.
Nah, seperti ini. Nah, dan kita lihat untuk yang diarsir oleh ketiga-tiganya atau titik temu dari angka 6,3, 7,6 dan 8,3 itu adalah berada pada ini, posisi ini. Nah, ini. Sehingga bisa kita prediksikan ya. Maka pH-nya tentu berada pada rentang 7,6 dan 8,3.